Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Welcome back with me, si Kim ya. Aduh, untuk kalian yang udah klik video ini, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Dan juga ya aku juga nggak lupa nih pengen terima kasih untuk kalian semua yang udah menjadi 44 subscriberku hingga detik ini. 44 ya, itu angkanya menarik gitu. 4 bertemu dengan 4 gitu. 44 subscriber. Terima kasih, dan juga terima kasih lagi karena ketika sudah subscribe ini nggak unsubscribe lagi gitu. Terima kasih. Dan juga untuk kalian yang mungkin baru mengklik video ini pertama kalinya ataupun baru pertemuan pertama kita ya. Di channel ini aku akan membahas seputar dunia dan juga seputar lokal. Tapi memang yang lebih apa ya? Yang lebih spesifik ini mungkin lebih membahas ke hal-hal yang menurutku sendiri itu mungkin unik, misteri ataupun ya yang aneh lah ya. Karena kan orang Indonesia biasanya lebih cenderung suka hal-hal yang seperti itu gitu. Oke, untuk video kali ini mungkin seperti yang udah kalian kira ataupun kalian baca di judulnya, itu aku di sini akan bahas tentang tokoh-tokoh komunis ataupun pemimpin komunis yang memang jasad ataupun mayatnya tuh sampai detik ini tuh masih awet kayak gitu ya. Dan kenapa itu bisa awet? Di sini aku akan menjelaskan secara detail dan juga mungkin secara ringkasnya sejarah-sejarah daripada tokoh-tokoh ini. Oke, mungkin langsung aja. Yang pertama di sini ada Vladimir Ilyich Ulyanov, atau lebih akrab dan lebih familiar itu dipanggil Lenin. Untuk teman-teman yang mungkin sering baca tentang sejarah Rusia ataupun sejarah berdirinya komunisme, Uni Soviet, mungkin udah nggak asing dengan nama ini ya. Jadi Lenin ini memang dia seorang revolusioner komunis, seorang politikus juga dan teoretikus yang memang dia ini asli berkebangsaan dari Rusia seperti itu. Untuk sejarah singkatnya, di masa muda itu dia ini udah kayak nggak suka gitu sama pemerintahan Rusia yang saat itu masih memimpin dan menurut dia sangat otoriter gitu. Hal ini dia bisa berpikir kayak gini karena saat itu ayahnya yang menjadi pengawas sekolah dipaksa untuk pensiun karena pemerintahan saat itu memang nggak percaya sama sistem pendidikan gitu ya. Jadi pemerintah Rusia waktu itu yang masih dipimpin oleh seorang kaisar itu nggak percaya sama sistem pendidikan sampai akhirnya ayahnya itu dipaksa untuk pensiun gitu. Lalu di tahun 1887, wah ini masih abad 18 berarti ya. 1887 di sini juga reaksi dari kakaknya yang mungkin juga nggak suka dengan pemerintah yang otoriter. Kakaknya di sini 1887 divonis untuk hukuman mati karena dia ini ketahuan ketika sedang melakukan percobaan pembunuhan pada seorang kaisar yang saat itu masih memimpin kayak gitu. Nah, setelah kakaknya divonis, lalu si Lenin ini kayak udahlah, dia mengabdikan hidupnya itu benar-benar untuk membahas ataupun baca, memikirkan semua yang berkaitan dengan tema politik dan juga filsafat, dan tentunya yang paling sering dibaca itu pemikiran dari Karl Marx. Gimana bacanya? Karl Marx ya tulisannya gitulah. Jadi Karl Marx ini kalau mungkin teman-teman udah tahu, dia ini seorang ya bisa dibilang dedengkotnya, bukan dedengkot sih, nenek moyangnya komunis gitu ya. Jadi dia ini mencetuskan pemikiran-pemikiran dari komunisme sendiri. Oke. Lalu di tahun 1917 saat Perang Dunia Pertama, Lenin ini mengajak penduduknya, penduduk setempat itu yang sekitaran dia dan juga memang sepemikiran dengan dia saat itu, dia mengajak untuk melakukan sebuah revolusi. Dan dia ingin mendirikan sebuah negara komunis kayak gitu. Lalu kan kalau misalkan kayak gimana ya? Kalau kita nih, bukan kita sih. Kalau seseorang kayaknya kan banyak tuh ya kasus-kasus dia pengen mendirikan sebuah negara, sebuah kepemimpinan, sebuah sistem pemerintahan. Pasti kan banyak rivalnya kan. Dan itu memang memicu perang saudara biasanya. Ini juga yang terjadi di Rusia saat itu. Tapi di sini Lenin berhasil menaklukkan rivalnya itu dari perang saudara yang ada di Rusia. Dan akhirnya Uni Soviet berdiri di tahun 1922. Wah, berarti dari 1917 ke 1922. Sekitar 5 tahunan ya. 5 tahunan dia ngumpulin penduduk dan ingin membuat sebuah revolusi dan mendirikan negara komunis, akhirnya berhasil selama 5 tahun. Wah, ini satu periode sih kalau di Indonesia.
Lalu karena mungkin jasanya ini terhadap berdirinya Uni Soviet, jasadnya ini lalu diawetkan oleh para pendukungnya dan juga orang-orang yang sangat menghormatinya. Dan hingga detik ini itu masih ada di Red Square atau di lapangan merah yang ada di Moskow. Mungkin kalau kalian ke Rusia ataupun mungkin kalian yang udah pernah melihat ke sana, boleh tolong komen di bawah dan bisa kasih tahu kita kayak gimana sih gitu untuk jasad itu sendiri. Kalau kita lihat di gambar sih yang saat ini nih ya, ini gambarnya tuh kayak masih seger banget sih ini. Tangan-tangannya juga jarinya tapi kayak bengkak banget gini. Ya pokoknya masih awet lah ya. Karena emang diawetin gitu. Sampai detik ini masih ada di Red Square yang ada di Moskow. Oke. Lanjut yang kedua, di sini ada Ho Chi Minh ataupun Nguyen Ho Chi Minh. Dia ini lahir di 19 Mei tahun 1890. Kalau Ho Chi Minh ini mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu ya. Dia ini salah satu pemimpin Vietnam yang saat itu bahkan kalau di sejarahnya Vietnam sendiri ya, itu kalau di banyak sejarahnya mengatakan bahwasanya kalau bukan karena Ho Chi Minh mungkin saat ini Vietnam masih dalam jajahan Eropa seperti itu. Dan Ho Chi Minh ini sendiri saking dia dihormati ini, dulu itu ada namanya kota Saigon ya. Ada nama kota Saigon. Lalu karena memang Ho Chi Minh ini sangat dihormati, kota tersebut diganti dengan namanya Ho Chi Minh City. Jadi dari Saigon diganti ke Ho Chi Minh City kayak gitu. Kalau untuk riwayat hidupnya, Ho Chi Minh ini sendiri dia lebih akrab dipanggil Paman Ho. Paman Ho. Pernah masuk ke Akademi Nasional di kota Hue. Lalu beliau ini dikeluarkan secara paksa karena menentang penjajahan Prancis yang saat itu masih menjajah Vietnam ya. Jadi memang Ho Chi Minh ini juga salah satu seorang aktivis yang kontra terhadap penjajahan karena saat itu dia ini dengan kontranya ini sampai dikeluarkan dari Akademi Nasional saat itu. Oh, oke. Tapi setelah dia dikeluarkan, lalu di tahun 1911 atau 1911 Ho Chi Minh ini menjadi seorang koki di kapal laut Prancis. Oh. Jadi dia pertamanya dikeluarin nih dari Akademi Nasional karena menentang penjajahan Prancis saat itu. Lalu dia akhirnya jadi koki di kapal laut Prancis tahun 1911 kayak gitu. Sampai akhirnya di tahun 1919 dia ini benar-benar menetap di Prancis. Berarti sekitar 18 tahun ya. 18 tahun mungkin ini jadi koki di kapal laut Prancis sampai akhirnya 1919 ini menetap di Prancis. Angkanya unik gitu boy. 1919 gitu kayak flash sale. Apa sih? Ya gitulah, 1919 dia menetap di Prancis sampai akhirnya di tahun 1920 dia bergabung dengan Partai Komunis tempat. Oh, jadi di Prancis ada Partai Komunis saat itu. Setelah setahun dia tinggal di Prancis, lalu dia bergabung ke Partai Komunis yang ada di sana kayak gitu. Lalu di tahun 1941 Ho Chi Minh pulang ke Vietnam untuk memimpin perjuangan dengan tujuan ingin mengakhiri jajahan Prancis. Wow, ini berarti dari 1920 sampai 1941. Sekitar 21 tahun ya. 21 tahun dia ini bergabung dengan Partai Komunis yang ada di Prancis sampai akhirnya pulang ke Vietnam balik lagi dan dia ingin memperjuangkan terkait penjajahan ini. Wow, berarti emang dari mudanya ya udah sangat aktif untuk penjajahan ya. Aktif penjajahan. Ya gitulah. Lalu di tahun 1946 akhirnya di sini Vietnam kan sempat merdeka ya. Waktu itu banyak lah ya negara-negara jajahan, negara-negara berkembang termasuk Indonesia juga yang memang berhasil lolos dari penjajahan dari negara-negara kayak Jepang. Banyak kayak Jepang, Prancis, Belanda itu kan banyak ya negara-negara termasuk di Indonesia juga. Itu memang setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua saat itu. Di sini juga memang Vietnam juga akhirnya berhasil mengakhiri dan perjuangan dia tidak sia-sia. Lalu 1946 dia merdeka Vietnam, tapi di sini Vietnam terbagi menjadi 3 negara akibat campur tangan dari Amerika Serikat gitu. Kurang lebih sih ini kasusnya tuh kayak Korea sama. Jadi kan Korea juga di 1945 merdeka. Cuma karena ada campur tangan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet saat itu, akhirnya kan terbelah jadi 2 kan, utara sama selatan. Dan memang ini uniknya juga sama nih. Vietnam jadi terbagi jadi 2 juga, Vietnam Selatan, Vietnam Utara.
Dan yang di selatan ini sama nih kayak di Korea, dia itu dari campur tangan Amerika Serikat dan juga sekutu-sekutunya. Dan yang di utara ini campur tangan dari ini ya Uni Soviet dan juga ya negara-negara yang berbasis komunis kayak gitu. Kenapa selatan dan utara gitu ya? Ya oke lah lanjut. Lalu tapi di sini di 1975 sempat kan ini kayak utara sama selatan nih kayak perang juga kan. Kalau di Korea itu kan dia perangnya perang saudaranya itu kurang lebih sekitar berapa tahun ya? 1950 sampai 1953 kalau nggak salah ya. Koreksi kalau salah, sorry. Sekitar 3 tahun lagi. Pokoknya perang saudara sampai akhirnya gencatan senjata dan perang dingin sampai saat ini. Tapi kalau untuk yang di Vietnam sendiri, di sini Vietnam Utara menang nih di 1975. 1975 Vietnam menang dan akhirnya kan sampai saat ini Vietnam masih menganut sistem komunisme kayak gitu. Kan tapi di sini tahun 1975 Ho Chi Minh ini keburu meninggal di tahun 1969-nya gitu. Tapi di sini karena memang perjuangan dia tuh ya udah nggak diragukan lagi ya. Semenjak dari akademi dikeluarin karena menentang penjajahan sampai akhirnya dia 20 tahunan di Prancis di Partai Komunis balik lagi ke Vietnam dan memimpin perjuangan gitu. Akhirnya masyarakatnya ini memutuskan untuk mengawetkan ataupun iya mengawetkan sih ya di peti mati kaca yang ada di kota Hanoi. Ya, ini gambarnya nih. Wah, ini sih fotonya kayak gini ya. Pokoknya dia diawetin nih ceritanya. Bukan ceritanya, emang beneran. Diawetin di kota Hanoi. Mungkin kalau untuk teman-teman yang udah pernah kesana juga boleh komen di bawah. Oke. Selanjutnya di sini ada yang ketiga, ada Mao Zedong. Mao Zedong ini mungkin juga udah nggak asing ya kalau untuk orang-orang atau teman-teman yang sering baca sejarah komunisme ataupun sejarah Cina gitu. Di sini ada Mao Zedong, lahir di tanggal 26 Desember tahun 1893 di kota Shaoshan di China gitu ya, atau kalau sekarang Tiongkok. Kalau sekarang Cina sih lebih lainnya maunya dipanggil Tiongkok. Ya gitu. Lalu setelah menyelesaikan pendidikan keguruan, jadi Mao Zedong ini dia kayak ngambil pendidikan keguruan gitu jurusannya, dan dia setelah mengambil pendidikan keguruan di masa mudanya mau tuh balik ke Beijing untuk kerja di perpustakaan kampus saat itu. Nah disitulah dia ini sering baca tentang pemikiran politik dan juga filsafat termasuk komunis, dan disitulah dia mulai tertarik kayak gitu. Akhirnya di tahun 1921 bersama rekan-rekannya yang memang sepemikiran dengan dia, akhirnya dia mendirikan PKC atau Partai Komunis Cina di tahun 1921. Namun di tahun 1927 Mao dan tokoh PKC terpaksa melarikan diri karena Kuomintang pimpinan Chiang Kai-shek menganggap PKC sebagai kelompok pesaing berbahaya gitu. Jadi ada kelompok lain yang bernama Kuomintang. Untuk lebih detailnya Kuomintang apa, teman-teman bisa cari sendiri. Yang jelas ini ada dua kelompok ya. Kurang lebih kayak gitu kita menggambarkannya yang simpel saja. Nah, karena di sini Kuomintang menganggap PKC ini berbahaya, sampai akhirnya ya Mao Zedong dan rekan-rekannya ya melarikan diri gitu untuk mundur dulu nih lah gitu. Akan tapi di 1937, 10 tahun setelah itu, PKC dan Kuomintang ini sempat berdamai menyusul invasi militer Jepang ke Cina saat itu. Oh, jadi memang saat penjajahan Jepang juga ya, saat penjajahan Jepang ke Cina, PKC dan Kuomintang sempat berdamai, kayak gitu. Lalu ketika setelah kekalahan Jepang, ya, PKC dan Kuomintang kembali meletus konfliknya. Maksudnya dia kembali berseteru nih untuk memimpin berseteru untuk pokoknya siapa yang bakal mimpin nih Cina gitu kan. Tapi di sini PKC menang atau Partai Komunis Cina di sini menang, dan sisa-sisa anggota dari Kuomintang akhirnya yang balik nih gantian. Kuomintang melarikan diri ke Pulau Taiwan. Mungkin hingga sampai saat ini ya. Karena kan sampai saat ini Cina sendiri atau Tiongkok masih menganut paham komunisme kayak gitu. Lalu di bulan Oktober tahun 1949 ya. Ini setelah kekalahan Jepang, 4 tahun setelah kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua, Mao Zedong akhirnya mengumumkan berdirinya RRC atau Republik Rakyat China kayak gitu.
Dan dia juga sempat membuat program yang bernama Great Leap Forward, ataupun ini program terkait memajukan sektor industri dan pertanian di wilayah Cina, di keseluruhan Cina kayak gitu. Akan tapi di sini programnya tersebut mengalami kegagalan besar dan akhirnya menimbulkan bencana kelaparan di seluruh Cina. Ini kalau nggak salah sih, kalau lebih detailnya nih jutaan orang apa ya, sampai yang meninggal gitu. Sorry kalau misalkan salah, tolong koreksi di bawah, terus tolong tolong tulis di kolom komentar ya. Ya. Oke, lanjut. Di tahun 1966 dia juga mengeluarkan sebuah program, yaitu program revolusi budaya. Nah, di sini banyak peninggalan bersejarah Cina yang menjadi sasaran pengerusakan pada saat itu. Ya, ini kurang lebih ini malah lebih dari 1 juta orang meninggal dalam revolusi budaya. Jadi ada beberapa program yang intinya ada beberapa program yang diluncurkan oleh Mao Zedong, tetapi di situ dia menemui kegagalan besar hingga mengakibatkan ada banyak jutaan jiwa yang menjadi korban kayak gitu ya. Lalu menjelang akhir hayat Mao sendiri, dia ini mencoba memperbaiki hubungannya dengan Amerika Serikat. Ya, seperti yang kita tahu ya, memang dari dulu-dulu tuh memang namanya Tiongkok sama Amerika Serikat ya udah tidak sepaham gitu. Udah kita nggak sepaham boy. Udah nggak sepaham sampai saat ini kan. Mau perang dagang, perang ekonomi, anything lah. Lalu di tahun 1976 Mao akhirnya meninggal. Nah, di sini demi untuk menghormati dari segala perjuangannya, akhirnya mungkin masyarakatnya juga memutuskan untuk mengawetkan jasadnya dan dipajang di dalam peti kaca di lapangan Tiananmen di Beijing. Ya, ini fotonya nih ya. Kurang lebih kayak gini. Ini foto lama sih ya, agak kurang apa ya, ya mungkin dulu tuh belum high definition gitu ya, masih JPG ya, yang agak renyek, makanya gini ya. Inilah gambarannya ya, gambar aslinya kayak gini. Untuk teman-teman juga mungkin yang pernah ke sana, boleh tolong tulis di kolom komentar ya, supaya kita juga bisa sambil sharing gitu boy. Oke, yang terakhir ya, ini yang terakhir yang unik nih ya. Mungkin di sini yang terakhir ini, yang keempat, kalian mungkin udah bisa nebak dan juga mungkin tebakannya sudah benar ya. Di sini yang keempat yaitu Kim Il Sung. Oke, ini sama-sama Kim ya. Kalau aku kan cuma si Kim aja. Kalau ini Kim Il Sung. Beda sih. Kim Il Sung. Oke, Kim Il Sung ini lahir pada tanggal 15 April 1912. Oh, jadi berarti dia ini lahir masih saat Korea itu masih dalam jajahan Jepang ya. Jadi sebelum Korea ini terpisah ataupun terbagi menjadi utara dan selatan, itu kan masih semenanjung Korea satu ya. Nah, dia lahir di 1912. Jadi ketika Korea masih dalam jajahan Jepang, Kim Il Sung ini lahir kayak gitu. Lalu di tahun 1920 Kim kecil, si kecil bun. Kim kecil dan ortunya pindah ke Manchuria yang sekarang mungkin terletaknya itu sekitar kurang lebih di Cina Utara. Nah, saat itu Kim mulai terlibat dalam perjuangan menentang penjajahan Jepang. Wah, kurang lebih seluruh tokoh yang tadi kita sebutkan termasuk Kim ini memang diawali terkait kurang lebih sama ya, kayak dia nih melawan penjajahan Jepang, ataupun kayak tadi kan ada yang Perancis juga gitu. Intinya dia melawan penjajahan kayak gitu. 1920 Kim kecil sudah mulai aktif bun. Mulai terlibat dalam perjuangan menentang penjajahan Jepang kayak gitu ya. Lalu di tahun 1931 Kim ini menjadi anggota PKC ataupun Partai Komunis Cina. Oh, jadi dia ini bergabung 1931, dia bergabung ke PKC yang saat itu mungkin ya saat itu masih dipimpin oleh Mao Zedong ya, Partai Komunis Cina-nya. Kim bergabung. Lalu tahun 1945 akhirnya Kim kembali ke Korea nih, menyusul kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Jadi setelah Jepang emang kalah di Perang Dunia Kedua, banyak banget ya tokoh-tokoh di negara-negara jajahan gitu yang ingin membangkitkan ataupun membuat sebuah pemerintahan yang utuh, karena itu kayak apa ya, kayak wah, penjajahan berakhir, kita harus membuat pemerintahan. Oke. Di tahun 1945 Kim balik ke Korea dan dia mengumumkan berdirinya Korea Utara di tahun sama dan menobatkan dirinya sebagai kepala pemerintahan kayak gitu. Ya, ini tadi ya yang aku udah jelaskan tadi
Korea saat itu kan masih semenanjung Korea, tapi karena di bagian selatan ini ada campur tangan dari Amerika Serikat, dan di bagian utara ada campur tangan dari Uni Soviet dan juga dari PKC ya, kurang lebih ya. Makanya di sini Kim ini kayak mungkin kayak dibilang sama Mao Zedong, udahlah lu pegang tuh Korea Utara gitu kan. Akhirnya dia menobatkan dirinya sebagai kepala pemerintahan dan juga ya menjadi seorang, kalau di sana tuh supreme leader gitu disebutnya, supreme leader. Tahun 1950 di sini pasukan Korea Utara menginvasi Korea atau Korea Selatan. Jadi pasukan Korea Utara ini melakukan penyerangan ke Korea Selatan, ke pasukan Korea Selatan gitu. Akhirnya di sini dimulailah akhirnya perang saudara sampai 1953. Ya, betul ya. Jadi dari tahun 1950 sampai 1953 itu tercetuslah ataupun telah terjadi perang saudara. Keringetan gini, boy. Ya kayak gitu. Sebenarnya banyak kontroversi ya kalau terkait dengan pemimpin Korea Utara ini, termasuk juga hal-hal yang lainnya lah. Itu banyak kontroversi. Tapi yang jelas di tahun 1968 ini Korea Utara sempat mengirim pasukan khusus ke Korea Selatan untuk mencoba membunuh Presiden Korsel yang saat itu memimpin, akan tapi ini gagal kayak gitu. Dan akhirnya di tahun 1994 Kim ini wafat dan jasadnya diawetkan dalam kotak kaca di Istana Matahari Kumsusan yang ada di kota Pyongyang gitu. Pyongyang ini ibu kota dari Korea Utara. Oke. Ini untuk gambarnya ya, kurang lebih. Oh ya, ini dulu deh. Ini jadi yang sebelah kiri ini Kim Jong Un ya, ini yang lagi dadah-dadah nih. Ini Kim Jong Un, dia yang pemimpin yang saat ini masih aktif ataupun supreme leadernya. Nah, ini nih yang foto di bingkai ini yang agak sedikit ubanan ya. Ini adalah Kim Il Sung, yaitu dia pendiri pertama Korea Utara atau bisa dibilang kakeknya dari Kim Jong Un ya. Harabojinya dari Kim Jong Un. Haraboji itu kakek ya dalam bahasa Korea. Harabojinya dari Kim Jong Un. Nah, ini yang paling kanan nih. Ini namanya Kim Jong Il. Kim Jong Il ini bapaknya dari Kim Jong Un. Nih yang lagi dadah nih. Kakaknya. Oh ya, ini kalau aku cari sih dia kurang banyak ya gambar terkait untuk jasad Kim Il Sung yang diawetkan di sini, tapi aku yang nemunya juga Kim Jong Il. Oh iya. Jadi selain Kim Il Sung, di sini juga Kim Jong Il ataupun kakaknya dari ayahnya dari Kim Jong Un itu juga diawetkan mayatnya, guys. Jadi Kim Jong Il ini meninggal sekitar tahun 2011-an kalau nggak salah. Ya, bapaknya si Kim Jong Un meninggal tahun 2011 dan akhirnya dia memutuskan untuk diawetkan mayatnya seperti kakeknya. Ini juga kalau nggak salah tuh banyak kontroversi sih, maksudnya ada beberapa artikel yang mengatakan bahwasanya dia tuh kayak sampai gunain uang rakyatnya untuk mengawetkan jasad dari ayahnya sendiri ya, karena kan memang di supreme leader ya, bener-bener ya otoriter lah gitu, jelas. Ya, untuk kalian juga yang mungkin ingin mengunjungi Korut bisa ya, tapi kalau ke Korut tuh kalau nggak salah kalian bisa ke Korea Utara. Cuma beberapa aku yang lihat di YouTube ataupun orang-orang yang pernah ke sana itu biasanya melalui Cina dulu. Jadi wisata dari Cina nanti di Indian ke Korea Utara gitu ya. Oh, itu banyak sih itu seru-seru gitu kalau ngeliat orang-orang asing ya. Banyak reporter-reporter dari Eropa, dari Amerika gitu. Atau mungkin kalau mungkin kalian juga pengen tahu gimana orang-orang yang wisata ke sana, boleh tolong komen di bawah ya. Yang jelas kalau misalkan ada warga negara asing yang ingin melihat jasadnya, ini boleh guys, jadi nggak dilarang. Tapi kalian harus membungkuk sebanyak 3 kali. Ya ini sebagai penghormatan ya. Kalau di Korea kan membungkuk tuh, ya membungkuk ya bisa salam kan. Kayak, ya berarti annyeonghaseyo, ya mantap. Annyeonghaseyo, kayak gitu-gitulah pokoknya. Membungkuk 3 kali. Ini sebagai bentuk penghormatan ke jasadnya Kim Jong Il dan juga Kim Il Sung. Kalau di Korea Utara sendiri kan memang jasad ataupun pemimpin-pemimpin yang sebelumnya ini, para pendiri-pendiri Korea Utara, ya udah kayak Tuhan banget lah gitu. Ya gitu, mungkin itu aja dari aku. Panjang nggak ya? Ya mungkin singkat kali ya. Kalau ada kritik dan juga saran, boleh tolong komen di bawah ya guys. Karena aku sangat butuh
komen-komen dan juga saran-saran dari teman-teman semuanya, ataupun mungkin kalian punya ide untuk materi apa yang mungkin ingin coba biar aku bawakan ataupun aku buatkan videonya, tolong komen juga di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like juga. Dan kalau kalian ingin terus bukan menyaksikan sih, kalau kalian ya pokoknya subscribe lah ya. Pokoknya subscribe aja. Kalau kata ya youtuber lain sih subscribe gratis ya katanya. Emang bener sih, aku juga coba klik gitu dong, dicocol gratis, emang nggak dimintain uang gitu. Tapi yang jelas tolong komen di bawah ya, yang sangat ininya, biar aku tahu apa yang materi yang mungkin akan disukai oleh kalian semua ya. Oke, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Terima kasih dan mohon maaf kalau masih agak belepotan ya. Ini juga keringetan banget. Oke. Ginilah. Oke. Itu aja dari aku, si Kim. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kayak Agung Hapsa kalau gitu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum. Annyeonghaseyo.